Al-qasasu jundun min junudillah, yutsabbitullahu biha may yasha'u min ibadihi. Kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, kisah-kisah orang-orang terdahulu itu merupakan bala tentara Allah. Dengan kisah-kisah tersebut, seorang akan tetap langkah istiqomah, semangat kembali dalam menuntut ilmu agama. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan, aku lebih suka membaca kisah-kisah adab-adab ulama salaf tentang menuntut ilmu ketimbang mempelajari ilmu fikih. Lihatlah, harus seorang dai, seorang ulama rabbani mengajarkan umat Islam perihal akhlak, perihal adab dalam menuntut ilmu. Berkenaan tentang adab talib fi nafsihi, bagaimana seorang penuntut ilmu itu beradab terhadap diri sendiri, berhias terhadap atau perhiasan untuk diri dia sendiri. Yang pertama, beliau mengawali dengan perkataan beliau, al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Ketika antum mengetahui ilmu itu ibadah, sedangkan ibadah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal a'mali az-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Ilmu merupakan ibadah, jelas. Kalau kita perhatikan di Al-Quran, betapa banyak Allah SWT memuji para ulama, betapa banyak Rasulullah SAW memuji para ulama, dan betapa banyak Rasulullah SAW dan Allah memuji ilmu agama. Dan ini menunjukkan ilmu itu ibadah. Ketika antum sudah mengetahui ilmu itu ibadah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah SWT. Syarat yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Naam, penuntut ilmu harus ikhlas, harus mengharap wajah Allah SWT ketika dia menghadiri pengajian, menghadiri kajian Zoom, menghadiri kajian online maupun offline. Kemudian penuntut ilmu harus ikhlas dalam membaca buku, ikhlas dalam memurajaah hafalannya, ikhlas dalam menghafal apapun itu. Penuntut ilmu harus ikhlas. Bahkan para ulama mengatakan, ketika seorang membuka lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab ilmu agama ya, maka di saat itulah dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka harus ikhlas, tujuannya ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya ilmu, syarat diberkahinya ilmu agama yang kita pelajari adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Nabi. Apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, maka itulah yang harus kita ambil. Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, Rasulullah SAW mengajarkan Sunnah. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya biar mengikuti Rasulullah SAW, apa yang beliau bawa. Karena sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah SWT, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah ilmu, bacalah buku-buku, bacalah makalah-makalah, bacalah artikel-artikel yang di dalamnya terkandung Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, pemahaman para pengikut sahabat. Kemudian di sini Ana sebutkan, Ana nukilkan 6 asar, 5 dari kitab Hilyah, yang satu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarah beliau terhadap kitab Hilyah. Asar ini ada kalanya berkaitan langsung dengan ilmu itu ibadah, ada kalanya tidak berkaitan sama sekali.
Karena memang tujuannya inilah yang terdapat di 2 buku tersebut, kemudian saya kumpulkan jadi satu dan saya hafalkan. Jika antum ingin menghafal, silahkan. Yang pertama, qala ba'dul ulama, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salatus sir, salat rahasia, wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Kalau kita perhatikan menuntut ilmu, berbeda jelas dengan salat yang zahir. Salat yang zahir yang kita saksikan, salat 5 waktu, salat sunnah, itu salat yang zahir. Orang lain bisa tahu. Tetapi ilmu dia disebut salatus sir. Terkadang orang tidak tahu. Ya. Berapa banyak antum di dalam kamar mendengarkan pengajian, keluarga antum tidak tahu. Berapa banyak orang di luar sana tidak mengetahui bahwasanya antum megang HP membuka fatwa para ulama. Sehingga ilmu itu adalah salat rahasia. Dan juga ilmu itu ibadatul qalbi. Ilmu adalah ibadahnya hati. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hati tidak bisa ruku', tidak bisa sujud, tidak bisa tahiyat, tidak bisa duduk iftirash, tidak bisa duduk tawarruk, ya kan? Maka ilmu merupakan ibadah hati. Bahkan para ulama mengatakan tidak akan terwujud keimanan seorang, rukun iman yang 6 seorang, sampai dia mempelajari ilmu agama. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika penuntut ilmu sangat sekali diagungkan oleh orang-orang awam, dihargai orang-orang awam, masyarakat muslim secara luas, seorang ustaz, ustazah, santri, santriwati, mereka semuanya mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat Islam. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi perkara-perkara yang bisa menggelincirkan kita. Sekecil apapun keburukan yang telah kita lakukan untuk di masyarakat, maka akan dipandang negatif. Sampai dikatakan qatqi, telah dikatakan pepatah, zallatul alimi madrubun lahat tam. Ketergelinciran seorang ulama, seorang penuntut ilmu, dia akan ditabuh dengan genderang. Kalau satu kampung ketika ronda malam ada yang mencuri motor, apa yang terjadi ikhwah? Maka akan dipukul kentongan tersebut berapa kali, sehingga orang-orang akan terbangun dan mencari tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor. Sama ketika seorang penuntut ilmu, sekali saja dia berbuat kerusakan, maka jelas sekali semua akan memalingkan wajah mereka, mana mencari-cari. Kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang dilakukan penuntut ilmu akan dianggap besar, dianggap seperti bom. Sehingga berhati-hatilah kalian dalam beramal atau perbuatan dosa yang dilakukan di depan umum, di depan masyarakat. Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umat Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Tahu banyak dosa yang telah Allah SWT sembunyikan, orang lain tidak tahu. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT, mintalah ampunan kepada Allah SWT. Karena Allah yang menutupi dosa kita di dunia, dan Allah yang akan menghapuskan dosa seorang mukmin ketika di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan, ketika seorang penuntut ilmu mengetahui bahwasanya ilmu itu, menuntut ilmu itu ibadah, maka hendaklah ikhlas, menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan dakwah, dalam share kebaikan, artikel, tulisan, pamflet. Harus menjauhi hal-hal yang bisa merusak hati,
Di antaranya kisah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an. Dahulu aku diberikan pemahaman Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrata sulibtu. Ketika aku mendapatkan, aku menerima kantong berisi uang, tiba-tiba hilang pemahaman Al-Qur'an tersebut. Hilang. Bahkan beliau juga mengatakan, qala Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, berkata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niat. Niat itu tempatnya di hati. Sedangkan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak membolak-balikkan hati kita. Maka patutlah seorang ilmu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setiap hari dalam salat wajib 17 kali mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau lah ya Allah kami beribadah, pada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka dua hal tersebut saling berkaitan. Ketika seorang penuntut ilmu mengetahui, selama dia menuntut ilmu, mempelajari fikih, mempelajari akidah, itu ibadah kepada Allah, maka harus minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun 'aunan min Allah lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihadu. Apabila tidak ada pertolongan Allah kepada seorang penuntut ilmu, maka pertama kali yang akan menghancurkannya adalah usahanya dia sendiri. Maka berhati-hatilah. Semua hal membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima berkaitan tentang asar Umar bin Zaid. Bahwasanya dia berkata kepada bapaknya, "Ya abi, malak idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka." Wahai bapakku, ayahanda, ketika engkau menasihati orang-orang, semuanya menangis, meneteskan air mata. Wa idza wa'azahum ghairuka la yabkun. Apabila orang lain yang menasihati mereka, mereka tidak menangis, tidak meneteskan air mata. Ada apa rahasianya? Kata Zar, ayah dari Umar, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, laisatin naihatu thakla mislan naihatil musta'jar. Wahai putraku, berbeda antara seorang wanita yang menangis akibat ditinggal mati anaknya, ditinggal pergi anaknya, kehilangan anaknya, dengan orang atau dengan wanita yang bersandiwara dalam menangis, berakting, berbeda. Perkataan beliau ini kita harus bawa kepada husnudzan terhadap ulama salaf. Tidak boleh kita suudzon kepada mereka, berburuk sangka kepada mereka. Berarti Zar di sini ujub dong. Berarti Zar di sini sombong dong. Tidak boleh seperti itu. Harus husnudzan kepada ulama salaf. Yang dimaksudkan di sini beliau ingin memotivasi kaum muslimin harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam hati, dalam menasihati. Sehingga ketika nasihat keluar dari hati, maka akan masuk ke hati. Kemudian yang terakhir, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, athar dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mana beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Liman sahhat niyyatuhu, bagi siapa saja yang niatnya sahih, niatnya benar. Kemudian para sahabat Imam Ahmad pun, murid-murid Imam Ahmad mengatakan, wa kaifa tasihhu niyyah ya Aba Abdillah. Bagaimana niat benar dalam menuntut ilmu wahai Abu Abdillah? Kunyah dari Imam Ahmad. Qal, Imam Ahmad menjawab, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah seorang meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya dan dalam diri orang lain.